Oke, selamat pagi semuanya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan yang kedua ini ya, yaitu sesuai SAP kita ya, Satuan Acara Perkuliahan, yaitu bab 2 ya, tentang teori bahasa otomata yang membahas dengan materinya kelas bahasa dan grammar ya. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari ya. Jadi waktu kita itu setiap pertemuan seperti kemarin yaitu 110 menit ya. Jadi ini 4 SKS kita bagi menjadi dua kali pertemuan 1 minggu ya. Jadi supaya kita belajar pertemuan itu adalah 110 menit. Ya, makanya kita akan bagi satu bab ini menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah tentang materi, dan yang kedua kita akan membahas tentang soal. Ya, jadi ini subjek PMK ya, mampu menentukan jenis grammar yang diberikan dan memahami proses pembentukan kalimat dari himpunan produksi suatu grammar ya. Dan yang indikator ya, ini yang akan kita pelajari ya. Yang pertama menyimpulkan bahwa setiap tata bahasa yang tingkatannya lebih tinggi juga merupakan tata bahasa yang lebih rendah. Misalnya tata bahasa reguler juga adalah tata bahasa konteks sensitif ya. Jadi ada materi berikutnya pada bab berikutnya itu yang akan membahas tentang konteks sensitif lebih dalam lagi nanti ya. Yang kedua adalah memberikan contoh setiap bahasa yang termasuk kelas setiap tata bahasa grammar. Ya, jadi ini adalah bagian kajian yang membahas tentang kelas bahasa dan grammar. Ya, ini adalah metode yang akan kita gunakan ya, sama dengan bab 1 ya, presentasi ya. Presentasi sini artinya saya akan membahas ya materi bab 2 ini. Ya, dari setelah itu kita akan diskusi dan tanya jawab. Nah, ini adalah metode yang akan kita gunakan pada bab ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas ya. Jadi ada beberapa bahasa ya. Yang pertama itu dari bahasa yang paling bawah itu adalah simbol ya. Dari simbol nanti ada alfabet ya, ada naik lagi ke string ya, yang dimana yang simbol itu adalah sebuah entitas atau abstrak yang tidak didefinisikan secara formal ya. Itu nanti contohnya adalah huruf, angka ya, tanda baca dan lain-lain ya. Kalau alfabet itu adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol alfabet 26 ya. Ada biner, ada bilangan Morse dan lain-lain ya. Kalau string itu barisan berhingga, anggota-anggota alfabet. Misalnya ada S ya. Ada S itu anggotanya apa? Ya, S1, S2 sampai ke SN. SN itu artinya kamu menentukan S panjangnya berapa. Ya, yang dimana S itu adalah anggota daripada alfabet. Ada bahasa ya, himpunan dari string, alfabet dan simbol, dan yang terakhir adalah kita menentukan grammarnya ya. Jadi seperti itu. Oke, masih sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada kita lanjut. Jadi inti dari pembelajaran atau skenario kita ya, saya akan mempresentasikan ya. Jadi saya akan buat video ya. Saya akan buat video ya, nanti kamu tonton ya. Jadi di Google Classroom ada umpan balik ya. Apa yang kamu pahami, apa yang tidak kamu pahami, silakan kamu utarakan di umpan balik yang sudah saya siap di Google Classroom nanti ya. Tugas kamu adalah menyimak, menonton ya. Jika ada yang tidak bisa atau tidak dipahami, silakan tanya ya. Jadi media-media ini yang akan kita gunakan. Oke, ini berikutnya penutupan ya, menjelaskan pertemuan hari ini ya. Berdoa masing-masing dan memberi salam seperti biasa ya. Tugas kamu menyimak, bertanya dan memberi salam ya. Ini yang akan kita gunakan, media-media yang akan kita gunakan
Ya, ini adalah pelaporan dan penilaian ya. Jadi ada beberapa kriteria, ada 3 nilai yang akan saya terapkan ya untuk individu ya. Yang nilai paling tinggi adalah aktif dalam diskusi ya. Nanti pertemuan berikutnya ya, hari ini setelah saya memaparkan ini, kalian akan saya arahkan ke Google Classroom. Nanti ada video, silakan kalian nonton. Jika tidak paham silakan ditanya. Pertemuan berikutnya yang keempat nanti kita adakan conference ya. Saya akan membahas soal ya agar lebih paham tentang teori yang sudah kita pelajari ya. Itu waktu dalam diskusi kelas, dalam membahas soal materi perkuliahan, bila dites bisa menjawab dengan baik. Nah, itu nilainya 3 ya. Jika bisa menjawab pertanyaan dan diberikan dalam bentuk soal tugas per pertemuan, itu nilainya 2 ya. Kalau nilai 1 menjawab tidak dengan tepat, dites tidak bisa mengerjakan ya, itu ada nilainya ya. Jadi jangan takut jika ditanya tidak bisa menjawab ya, atau tidak tahu jawabannya, silakan dijawab saja ya, nanti kita akan sama-sama membahas ya. Biasanya di akhir ada tugas, di setiap slide ada tugasnya ya. Setelah dikerjakan nanti ada dikumpulkan dalam bentuk media classroom. Ini adalah referensi yang akan kita gunakan ya. Nanti saya akan bagikan beberapa referensinya, beberapa bukunya ya, di Google juga ada, di perpustakaan juga ada ya, tapi selalu menggunakan protokol kesehatan ya. Kalau keluar dari rumah ya, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, ini materi bab 2 yang akan kita pelajari. Ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, saya akan buka Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Bisa, Pak. Pak. Sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah materi yang sudah saya upload nanti ya. Nanti silakan kamu tonton setelah ini ya. Saya kasih waktu untuk menonton ya. Silakan tonton ya, ini materi PPT-nya, ini materi YouTube-nya ya, sudah saya upload di YouTube saya ya. Jadi silakan ditonton ya. Setelah itu kamu akan melakukan absen dan ada umpan balik ya. Ada umpan baliknya ya. Di situ kamu akan menjelaskan materi apa saja yang kamu tidak pahami ya. Jadi kalau tidak paham silakan utarakan di umpan balik ya, supaya tahu. Nanti saya akan menjawabnya baik di Google Classroom atau di grup WhatsApp kita ya. Oke, setelah ini kalian silakan buka Google Classroom ya, silakan pelajari. Jika tidak dipahami silakan ditanyakan. Materi ini kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama. Ada video yang sudah saya bagikan, itu sama saja ya. Nah, ini yang kita pelajari, menjelaskan perbedaan antara sifat khusus, keempat tata bahasa yang sudah dibahas pada pertemuan yang pertama. Ada unrestricted, ya, konteks sensitif, konteks free, dan bahasa reguler. Nah, yang kedua ada memberikan contoh setiap bahasa yang termasuk ke dalam setiap tata bahasa Chomsky. Jadi tata bahasa Chomsky ini seperti apa sih? Ya, ini nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya ya. Ada membahas tentang bentuk normal Chomsky. Ya, kita akan belajar.
Oke, yang ketiga adalah menyimpulkan bahwa setiap tata bahasa yang tingkatannya lebih tinggi juga ya merupakan tata bahasa yang lebih rendah. Misalnya tata bahasa reguler juga adalah tata bahasa konteks. Jadi ada terminologi bahasa ya. Jadi ada beberapa tingkatan bahasa ya. Jadi yang paling rendah itu adalah tata bahasa simbol. Itu artinya apa? Simbol adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Ya, contohnya huruf, ya, angka, tanda baca, dan lain-lain. Itu adalah simbol. Yang berikutnya ada alfabet, himpunan berhingga dari simbol-simbol alfabet 26. Ya, ada bilangan binar, ada Morse, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah string. Ya, string itu adalah barisan berhingga. Ya, anggotanya alfabet. Ya, di mana si S ini memiliki anggota sama dengan itu ya. S1, S2 dan seterusnya sampai ke SK. Ya, jangan terpengaruh dengan SK. Ya, bisa SN, ya bisa SZ, ya, itu jangan terpengaruh ya. Itu sampai ke berapa? Misalnya ada S1, S2 sampai S100 ya. Kalau mau tulis S1, S2, S3, S4, S5 sampai S100 ya panjang sekali ya. Jadi kita singkat dengan S1, S2, titik-titik dan sampai ke SK. Misalnya SK-nya 100 ya S100 seperti itu ya. Di mana S itu adalah lambang E ya, seperti E itu adalah elemen ya, elemen atau anggotanya adalah alfabet ya, di mana S itu anggotanya alfabet yang mana yang di bawah. Yang terakhir itu adalah himpunan dari string ya, di mana himpunan string itu ada alfabet dan simbol ya. Jadi pertemuan pertama itu sudah dijelaskan ya, simbol itu seperti apa ya, ada banyak ya. Misalnya kemarin di pertemuan satu kalau tidak ada dibahas hanya himpunan tak berhingga ya. Ada bilangan prima, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Nah, itu sudah belajar di SMA ya, pasti semuanya tahu. Oke, kita lanjut. Masih ingatkah Anda dengan grammar? Ya, grammar di pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama itu ada namanya grammar. Grammar didefinisikan dengan G. Ya, jadi G itu adalah singkatan dari grammar. Ya. Yang rumusnya di mana? Ya, untuk mencari grammar itu rumusnya seperti apa Pak? Nah, ini seperti di slide. Ya, nanti slide-nya kan sudah saya bagikan. Di mana T, N, S dan T. Di mana T itu adalah terminal. Ya, di mana T itu adalah terminal. Terminalnya seperti apa Pak? Nah, nanti saya jelaskan, masih ada di slide berikutnya. Intinya tahu dulu ya, T itu namanya apa ya? T namanya adalah terminal. Kalau N itu adalah non terminal. Ya. Kalau S itu step awal. Ya. Jadi kalau misalnya S-nya berapa? Ya, kita mulainya dari situ. T itu adalah aturan produksinya. Aturan seperti apa sih? Jadi kita akan kalau bahas di sini belum pasti banyak yang kurang paham. Ya. Kalau udah sampai di contoh ya pasti akan mengerti juga. Ya. Oke, nah ini saya bahas. Catatan. Ya. Terminal simbol. Ya. Terminal simbol itu seperti apa? Dinyatakan dengan huruf kecil. Itu adalah terminal simbol. Ya. Dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, contohnya A, B, C sampai ke Z. Ya. Yang harus kamu ingat adalah tidak bisa diturunkan lagi. Ya, terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi. Ya. Jadi tidak bisa
dipecah-pecahkan lagi, yaitu adalah terminal simbol. Merupakan kosakata atau vocabulary atau input dari FA. Ya, FA itu apa? Itu adalah final state automata. Ya, finalnya di mana? Ya, akhirnya di mana? Itu nanti ada slide berikutnya akan kita pelajari juga. Ya. Itu biasanya disimbolkan, yang biasa digunakan adalah T atau VT. T besar atau VT kecil. Ya. Jangan sampai lupa, ya. Itu adalah simbol terminal, ya. Yang paling harus kamu ingat ada simbol terminal ini adalah tidak bisa diturunkan lagi dan dilambangkan dengan T atau VT, ya, di mana dia adalah huruf kecil A sampai Z. Kalau besar itu bukan terminal simbol. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada non-terminal simbol, ya, atau non-terminal. Dinyatakan dengan huruf besar, ya. Jadi yang pertama terminal simbol itu dengan huruf kecil. Kalau non-terminal, jadi simbolnya jangan kalian ingat, ya, tinggal terminal dengan non-terminal, ya, atau simbol terminal dengan simbol non-terminal. Kalau non-terminal itu dilambangkan dengan huruf besar, ya. Contohnya adalah S, A, B, ya, atau A sampai Z. Nah, itu adalah tapi harus huruf besar. Kalau huruf kecil berarti terminal, simbol terminal. Kalau huruf besar itu adalah non-terminal. Itu jangan sampai lupa. Ya, sampai seterusnya itu harus diingat. Ya, kalau lupa, ya berikutnya akan lupa juga. Ya. Diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal. Ya. Diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal dengan simbol dengan bantuan, ya, N atau VN, ya. Jadi simbol dengan bantuan T atau VT, ya. T atau VT tadi adalah simbol terminal, ya. Jadi dengan bantuan itu, ya. Di non terminal itu biasa dilambangkan dengan N atau VN kecil, ya. N besar atau VN kecil. Jadi kedua ini jangan sampai lupa, ya. Kalau lupa berikutnya tak sulit untuk memahami, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Berikutnya adalah initial step, ya, atau step awal, ya. Di mana kita akan memulai dengan step yang mana sih? Ya. Biasanya dinyatakan dengan simbol non-terminal. Dinyatakan dengan simbol non-terminal. Oke, kita balik dulu sebentar, ya. Oke. Ya, kalau yang dari tadi, ya, kalau terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi. Nah, berbeda dengan non-terminal. Ya, di sini tidak ada. Ya. Oh, ada. Itu kalau non-terminal atau simbol non-terminal itu dapat diturunkan lagi. Jadi kalau ada yang simbol non-terminal itu harus diturunkan sampai dengan membentuk T atau VT atau simbol terminal. Jadi sampai tidak ada lagi yang mengandung non-terminal. Ya, makanya dibilang sehingga membentuk rangkaian terminal atau simbol dengan bantuan T atau VT. Ya, jadi semuanya harus menjadi simbol terminal. Oke, kita lanjut. Berikutnya, simbolnya adalah S atau anak panah. Ya, simbolnya S atau anak panah. Ya, artinya lanjut ke berikutnya. Ya, anggotanya mana sih? Nah, itu initial step atau step awal. Ya, bisa saja kalau step awalnya bukan S, ya, diganti misalnya dengan Q, diganti dengan P dan seterusnya. Intinya hurufnya pasti besar. Berisi step awal yang merupakan posisi dimulainya sebuah proses
atau transisi atau penguraian. Ya. Jadi harus didefinisikan. Ya. S-nya dimulainya di mana sih? Ya, misalnya ada P, ada Q, ada R. Ya. S-nya harus didefinisikan. S-nya misalnya Q, berarti mulai pertama adalah di Q. Ya. Idealnya tunggal, ya, tidak mungkin dua, ya. State-nya sekali jalan ke kiri dan ke kanan, tidak mungkin. Jadi idealnya tunggal, ya. Tidak pernah ada bercabang. Ya. Jadi kalau bercabang itu pada materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah aturan produksi. Ya. Aturannya ada di sini, ya, yang dilambangkan dengan T. Ya. Yang dimana aturan produksi apa? Ya, ya apa? Ya, tadi simbol anak panahnya. Nah, ini. Ya. Yang anggotanya B atau beta. Ya. Aturan produksi alfa yang anggotanya beta yang diterapkan pada suatu string artinya menggantikan kemunculan alfa menjadi beta. Ya, artinya menggantikan kemunculan alfa menjadi beta. Ya. Ya, berikutnya, produksi tersebut dapat diterapkan berkali-kali. Ya. Jadi berkali-kalinya seperti apa, Pak? Nah, berkali-kalinya seperti yang tadi. Ya. Kalau masih mengandung non-terminal, berarti harus diturunkan menjadi terminal. Ya, harus digantikan menjadi simbol terminal semuanya. Tidak boleh ada yang mengandung non-terminal. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oke, ini adalah rumusnya. Bahasa dalam grammar. Bahasa yang dihasilkan oleh G ditulis sebagai L dalam kurung G. Ya, jadi L dalam kurung G itu adalah rumus. Yaitu himpunan string yang dapat diturunkan dari simbol awal S. Ya, simbol awal S tadi initial step, ya, atau step awal, dengan menerapkan aturan-aturan produksi yang terdapat pada T. Ya, jadi aturan produksinya seperti apa? Ya, kita menurunkan seperti itu. Rumusnya bagaimana kita menentukannya? Kita buat dulu. Apa? G, ya. Yang G sama dengan ya burung kurawal. Aduh. Burung kurawal mana? Oke, burung kurawal. Satu lagi, ya. Apa yang kita tentukan? Berikutnya apa? Apa? Ayo. Terminal atau non-terminal? Mic-nya diaktifkan aja ya. Apa? Berikutnya. Non-terminal, Pak. Non-terminal. Non-terminalnya apa? Yang S. Apa? S sama A, Pak. S besar, koma A besar. Oke, berikutnya apa? Non-terminal. Tutup kurung kurawal, ya kan? Berikutnya adalah koma. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang tidak paham? Paham, Pak. Oke, berikutnya adalah apa lagi? Terminal, Pak. Terminal. Ya, terminal itu dilambangkan dengan Huruf kecil. huruf kecil. Huruf kecilnya apa? A sama B. A, B. Ya, tutup. Ada A sama B dapatnya dari mana? Dari yang ada di anggota sini. Ini A, ya, ini B. B-nya yang di S, yang kecil ini. Berikutnya adalah yang kita tentukan adalah apa? State Awal, Pak. State awal, ya. Karena state awal tidak ada dan di situ ada S, ya kita gunakan S. Bisa enggak pakai A, Pak? Boleh. Bisa enggak pakai A? Boleh. Ya, tidak harus A, kecuali sudah ditentukan. Tapi karena ini belum ditentukan, makanya kita pakai S atau A.
Kamu mau pakai A, silahkan. Kamu mau pakai S, silahkan. Kalau di situ ada B, kamu mau pakai B, silahkan. Ya. Jadi rumusnya kamu tentukan dulu, baru kamu bisa kerja. Pak, mau nanya Pak. Boleh? Berarti set awal tuh bebas kan dari huruf yang ada di dalam situ Pak. Misalnya kan ada S, A, B. Berarti Boleh, bebas. bebas Tetapi kalau dengan- ditentukan. Ya. Tetapi dengan huruf besar atau dalam artian tuh non terminal ya Pak. Iya, harus. Kalau dia udah huruf kecil, apa yang mau diturunkan? Karena di sebelah kiri wajib non terminal. Tidak bisa terminal di sebelah kiri. Nah, di situ Wajib non terminal. ya Paham Pak. ya? Non terminal situ kan hanya ada S sama A ya Pak. Kalau B Iya. kan dia bisa dibilang terminal atau huruf kecil. Ya. Nah, apakah B juga bisa dijadikan step awal Pak? Sedangkan dia kan huruf kecil atau enggak masalah Pak? Yang dijadikan yang state awalnya yang ini, S ini atau A yang ini. Oh ya. Ya, misalnya kayak nomor 3 ini ada S, ada A, ada B. Nah, ini antara ini aja. Yang paling kiri ya, yang paling kiri yang dijadikan patokan. Bukan anggotanya, ini anggotanya ya. Ya. Yang di dalam S misalnya ada A besar, B besar. Ya, seperti itu. Oke, Paham? Pak. Terima kasih Pak. Paham Pak. Oke. Ibu referensi kalau kamu mau cari silakan ya, ada banyak. Oke, sekian ya materi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.